Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini, atas hari yang baru, hidup yang baru, tubuh yang sehat dan segar, serta hari yang baru, yang Tuhan telah berkati bagi kami pada pagi hari ini. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau yang patut kami puji, yang kami muliakan. Hanya Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengasihi dan mengampuni kami dari segala dosa dan kelemahan kami. Berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan pada hari ini, dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang memberi kesehatan bagi kami dan memberi keselamatan bagi kami di dalam pemagaran dan perlindungan-Mu. Tuhan, Engkau lebih tahu bahwa kami tidak memiliki kesempurnaan di dalam hidup ini di hadapan-Mu. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, kami dikuduskan dan diampuni dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, doa kami kiranya berkat daripada Allah Bapa dan kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta berkat penghiburan dan penyertaan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita semua sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saya ulangi lagi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, tidak dibiarkan Tuhan tergeletak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, merupakan satu berita yang sangat menarik, yang memberi keyakinan serta kesegaran baru di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena dikatakan Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak sekalipun kita terjatuh dengan tiba-tiba. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arti kata tergeletak di dalam bahasa Ibrani adalah yang tergelincir karena tempat licin, yang tergelincir karena berjalan tanpa melihat, dan yang terakhir yang terjatuh karena tertolak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sedikit orang sedang berjalan dalam keadaan tidak melihat apa yang sedang mereka injak, apakah itu memberi jaminan keselamatan bagi langkah-langkah mereka atau tidak. Juga begitu banyak orang yang sudah jatuh yang sangat memerlukan uluran tangan Tuhan untuk menopang dan membangunkan mereka. Tetapi mereka masih tidak melihat kepada Tuhan yang sedang mengulurkan tangannya, yang mau menyelamatkan mereka. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, mari kita melihat mengapa Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak. Yang pertama, sebab hidup ini adalah dalam rencana Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Artinya, setiap langkah-langkah kita adalah senantiasa di dalam tuntunan Tuhan. Tuhan memperdulikan kelanjutan kehidupan kita. Tuhan yang menyediakan segala keperluan di dalam kelanjutan hidup ini. Kebajikan daripada Tuhan senantiasa menyertai kita. Jikalau kita boleh menikmati kelanjutan kehidupan kita pada pagi hari ini, semuanya di dalam rencana dan perkenanan Tuhan. Jangan kita katakan karena ini adalah atas kebaikan kita, atau atas kekuatan kita, atau karena kita layak di hadapan Tuhan. Semuanya oleh karena kasih karunia dan anugerah yang sangat besar yang telah diperkenankan oleh Tuhan bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang berada di dalam rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Karena itu, tetapkanlah hati kita senantiasa berpaut kepada Tuhan, sebab rencananya di dalam hidup ini tidak pernah berubah dan tidak pernah gagal. Lalu yang kedua, mengapa Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak? Tuhan tahu bahwa kita tidak mampu bangkit sendiri. Selagi kita manusia hidup di dalam tubuh jasmani ini, kita selalu gagal menguasai hati, pikiran, dan tindakan kita yang selalu mendukakan hati Tuhan. Sekalipun kita jatuh dan mengalami situasi yang terpuruk, sejauh kita mengulurkan tangan dan membuka hati kita kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengulurkan tangannya dan menopang agar kita tidak terus tergeletak, karena tangan Tuhan lebih berkuasa daripada beban dan kesilapan kita. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-42 ayat yang ketiga berkata, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan lebih mengetahui bahwa kita tidak mampu bangkit sendiri. Tuhan juga tahu bahwa kita tidak mampu menyinari cahaya yang baru dari dalam hidup yang sudah patah.
tetapi dengan kasih setianya, Ia akan memberi kita cahaya yang baru, kekuatan yang baru, agar kita bangkit, sebab itu Ia memegang tangan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersikap jujur di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, bahwa kita telah menyimpang dari rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Kita tidak mampu bangkit sendiri. Oleh itu mari kita minta jamahan tangan Tuhan untuk menolong dan membangkitkan kita. Sebab tangan Tuhan yang Maha Kuasa sahaja yang mampu memberi kita kekuatan serta membangkitkan kita kembali. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang hidup, yang tidak pernah berubah dan tidak pernah luntur kuasanya. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Firman-Mu berkuasa membentuk hati dan pikiran kami, serta memberi pengharapan kepada kami untuk bangkit. Tuhan, kuatkan kami saat kami menghadapi berbagai kesusahan yang kami lalui, agar kami tidak jauh daripada-Mu. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang sedang melayani di dalam setiap pelayanan, dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau memberi kami kekuatan dan kuasa, serta urapan yang baru di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami melakukan setiap pelayanan yang ada seperti mana Tuhan Engkau telah menempatkan karunia-karunia roh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Pagarilah kami dari segala serangan, sakit penyakit dan dari segala malapetaka yang menerkam hidup ini. Kami percaya apabila kami berada di dalam pemagaran-Mu, tidak ada satu kuasa pun yang boleh menerkam hidup ini tanpa seizin daripada Engkau. Terima kasih karena perlindungan dan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati dan lindungilah seisi keluarga kami, baik yang jauh maupun yang dekat, agar kami senantiasa selamat. Sebab nama-Mu yang Maha Kuasa adalah menara yang teguh, tempat kami bernaung. Kami juga berdoa untuk anak-anak ketebusan-Mu yang begitu setia menunjang keperluan di dalam pelayanan-Mu, dimanapun mereka berada, agar mereka senantiasa dipelihara dan diberkati oleh Tuhan, baik secara pribadi, baik secara keluarga. Kami percaya hanya Engkau adalah Tuhan yang berkuasa menggenapi janji-Mu di dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang masih berada di dalam kekhawatiran Tuhan Engkau pertetapkan iman mereka, yang masih terikat dengan kuasa roh-roh tenung, roh-roh sihir. Di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret, mereka dilepaskan dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah, Tuhan yang tidak pernah terlelap, penjaga kami yang setia. Terima kasih Bapa di surga. Dengan iman di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini. Amin.